Sangat butuh, Pak. Sangat Sangat-sangat butuh. butuh. Jadi kalau apa sih mentor itu? Mentor itu kan orang yang mendampingi ya, Pak ya, yang Ya, mendampingi para UMKM. eh, dia berbagi pengalaman kepada orang lain. Seorang ya, mentor dia berbagi pengalaman dan pengetahuan dari seseorang mentor kepada orang yang didampingi. Nah, namanya berbagi pengalaman berarti dia udah duluan dong. Dia punya ya pengetahuan, dia punya betul. pengalaman. Sehingga Hmm. nanti para UMKM kalau didampingi, dia udah punya, kalau gini, ibaratnya kita mau ke Bandung, kan kita biasa Ya. kalau nggak tahu jalan pakai map. Nah, nanti mentor Hmm. ini yang memberikan mapnya ini harus begini, 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 supaya bisa sampai. Nah, itu. Kenapa pentingnya mentor, Pak? Buat teman-teman juga saya informasikan bahwa memang ngobrol pada malam hari ini itu merupakan suatu hal yang menjadi kegalauan saya, bisa dikatakan begitu ya. Kegalauannya apa? Kegalauannya ya, saya itu dulu kan di training sama Pak Rinaldi ini ya. Pak Rinaldi ini eh, merupakan master mentor ya, dari Sigap UMKM. Nah, ketika saya mendapatkan training dari Pak Rinaldi, terus diberikan fasilitas, dijelaskan yang kaitannya dengan yang ada di Mikromentor, Edu UKM, itu saya langsung merasa, waduh, kenapa kok saya baru kenal sekarang ya, gitu. Coba dulu pada waktu saya wirausaha, mungkin saya nggak sampai bangkrut begitu ya. Nah, lalu kan saya mencoba tuh Pak Rinaldi. Saya Hmm. mencoba untuk mengajak beberapa teman ya, lalu ada beberapa yang nggak kenal pun saya coba untuk bergabung untuk di mikromentor, diberi pelatihan. Nah, ternyata mungkin lah ya saya kurang bisa menjelaskan dengan baik ya, sehingga mereka tidak tertarik. Nah, itulah teman-teman ya, pada malam hari ini sudah bergabung dengan kita Pak Rinaldi. Nah, ini merupakan kesempatan yang berharga. Saya awal-awal ucapkan terima kasih loh Pak Rinaldi untuk Sama-sama Pak, waktunya ini juga ya, pasti nih untuk sudah diundang kesempatannya. nih. Karena Pak Rinaldi Senang ini bisa orangnya diundang. sibuk ini ya. Ya ada baiknya mungkin Pak, kan karena tak kenal tak sayang gitu ya katanya Pak Rinaldi. Oke. Nah, kenalan dulu. Saya perkenalkan diri dulu ya Pak ya. Ya, betul. Selamat malam Bapak-Bapak semua, ada di sini namanya Pak Kresno Aji Santoso, Ya, Pak Elin, Pak Pinmel, Pak Suryawan Wisnu ya. Salam kenal. ya. Perkenalkan nama lengkap saya Rinaldi Anggiat Maruliasi Pasaribu, biasa dipanggil Rinaldi. Ya, kalau ditanya pekerjaan, sampai hari ini saya masih bekerja dan masih belajar di dunia sumber daya manusia kurang lebih 24 tahun sampai hari ini. Wah, Terus mantap. ada beberapa perusahaan yang pernah saya bantu dari tour and travel, kontraktor, kelapa sawit, pendidikan. Hari ini di bidang EPC ya, engineering, procurement dan kontraktor. Saya juga punya usaha konsultan kurang lebih 3 tahun ya, konsultan sumber daya manusia. Dan saya semenjak 2020 terlibat di mikromentor ya sebagai master mentor, dan 2021 ini sebagai Garda Transbumi. Apa itu nanti master mentor, apa itu Garda Transbumi? Nanti saya akan jelaskan setelah perkenalan ini. Saya sudah menikah, punya anak satu dan tinggal di BSD Serpong. Nah, ini perkenalan Ya, singkat tentang saya. ya. Pak Pak Rinaldi tinggal di ini ya, di tinggal di Jakarta, Tangerang, atau di mana Tangerang Selatan, tinggal Pak. sekarang? BSD Serpong, Oh, di Tangerang Tangerang Selatan. Selatan. Ya. Oh, BSD Sepong. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Suara saya cukup jelas, Pak? Karena jelas, Pak. Bagus sudah. Ya. Oh, BSD Serpong itu masuk di Tangerang ya. Tangerang Selatan. Tepatnya sih Tangerang Selatan.
kondisi seperti ini juga ikut kena PPKM darurat ini, Pak Lino. Kebetulan kami ini kan punya usahanya membuat tangki, Pak. Tangki. Sorry, ini anjing saya nakal sekali loncat-loncat sampai tertarik. Membuat tangki dan kebetulan proyeknya ini punya PLN, jadi kami tetap boleh kerja. Oh, oke. Ya sama Pak, di perusahaan saya pun karena di bidang makanan, ya food and beverage, jadi boleh masuk ini. Boleh ya. Teman-teman sedikit, betul. Perkenalan, nanti kita akan lebih jauh ya. Tapi terutama tadi sudah diungkapkan ya dari Pak Rinaldi bahwa ada platform yang disebut dengan micro mentor. Nah, yang menarik itu kan mestinya adalah satu kata mentor itu ya. Apakah UMKM saat ini, Pak Rinaldi, butuh mentor nggak ya, Pak? Menurut Pak Rinaldi? Sangat butuh, Pak. Sangat butuh. Jadi kalau apa sih mentor itu? Mentor itu kan orang yang mendampingi ya, Pak ya, yang mendampingi para UMKM. Dia berbagi pengalaman kepada orang lain. Seorang mentor dia berbagi pengalaman dan pengetahuan dari seseorang mentor kepada orang yang didampingi. Nah, namanya berbagi pengalaman berarti dia udah duluan dong. Dia punya pengetahuan, dia punya pengalaman. Sehingga nanti para UMKM kalau didampingi, dia udah punya, kalau gini, ibaratnya kita mau ke Bandung, kan kita biasa kalau nggak tahu jalan pakai map. Nah, nanti mentor ini yang memberikan mapnya ini harus begini, supaya bisa sampai. Nah, itu. Kenapa pentingnya mentor, Pak? Ya. Jadi itu teman-teman ya, sudah sekarang jelas bahwa kalau teman-teman saat ini punya usaha, lalu kepengen UMKM, artinya pengen usaha maju, keamanan mantap, gitu ya Pak UMKM? Ya, wah, singkatan baru ya Pak? Beda ya. Singkatan baru nih. Singkatan baru. Karena memang seperti tadi gambaran ya, bahwa mentor itu mendampingi gitu ya Pak. Saya mau ke Bandung. Berarti mentor ini sudah pernah sampai ke Bandung. Dia bisa mengantar orang baru supaya bisa selamat sampai ke Bandung begitu ya Pak. Betul. Karena dia udah pernah, dia tahu jalannya, dia udah tahu lika-likunya, dia mungkin udah pernah kecebur juga, sehingga dia bisa memberi bantuan. Itu yang saya sesali Pak dulu itu Pak. Kenapa kok saya dulu usaha nggak ada yang memberikan mentor ya? sehingga kesasar ya, lalu yang mestinya ujungnya sukses, ini kesasar jadi gagal. Jadi teman-teman, satu poin sudah kita dapatkan bahwa kalau teman-teman punya usaha, entah itu mikro, entah itu kecil, atau itu menengah, wah, jangan sampai punya pengalaman kegagalan itu dialami. Cukuplah orang lain begitu ya Pak. Betul. Iya. Saya sendiri pernah ini Pak yang gagal juga pernah Pak. Justru dari pengalaman gagal itu kan kita belajar. Dan sama kayak Bapak, saya juga dulu nggak ada yang dampingin, coba-coba. Betul. Jadi buka usaha gagal itu berat teman. Biarlah kita saja yang senior yang mengalami begitu ya. Ini guyonannya anak sekarang kan begitu. Udah gagal itu berat, jangan dialami ya. Memang kan katanya pengalaman itu adalah guru yang baik. Tapi lebih baik lagi kalau pakai pengalaman orang lain, jangan pakai pengalaman diri sendiri. Betul. Jadi, nah ini Pak, menariknya lagi mikromentor Pak, mungkin bisa dijelasin Pak, apa ya mikromentor itu? Ya, mikromentor itu ya tadi seperti Bapak bilang adalah platform mentoring yang mempertemukan wirausaha dengan relawan mentor. Dan ini sudah mendunia, bukan cuma di Indonesia tapi sudah mendunia. Jadi apa yang diharapkan nanti adalah kolaborasi dari seorang relawan mentor dengan wirausaha. Nah, ada kolaborasi
Jadi mentornya ini yang nanti akan mendampingi UMKM ini supaya mereka bisa melewati tantangan lah dalam usaha mereka. Iya, iya. Itu mentornya volunteer ya Pak? Sukarelawan semua ya sifatnya ya? Volunteer Pak, tidak dibayar, tidak digaji, tapi kita komitmen untuk membantu. Jadi bukan berarti karena nggak dibayar, nggak digaji, udahlah asal-asalan, enggak. Kita komitmen karena memang mikromentor ini kerjasama juga dengan Kemenkop ya Pak. Jadi kami ini diberi mandat oleh negara juga lewat Kemenkop untuk mendampingi UMKM. Termasuk Bapak lah diberi mandat, Bapak kan salah satu pendamping nih. Betul. Ya teman-teman ya, saya ini salah satu mentor ya yang di training sama Pak Rinaldi. Pak Rinaldi ini master mentornya, sedangkan saya itu mentornya, pendamping untuk mendampingi UMKM. Nah, tapi saya merasa ketika saya menjalankan itu mereka masih ada yang menurut saya loh Pak, ya maaf kalau saya salah. Mereka ada yang curiga gitu Pak. Wah, mosok sih gratis. Kalau gratis itu biasanya kan kualitasnya jelek gitu ya. Pasti nggak sungguh-sungguh. Nah, ini makanya saya mengundang Pak Rinaldi ini untuk bisa menceritakan Pak bahwa ternyata ya tadi ya ini ada dukungan dari pemerintah. Sejarahnya gimana sih Pak mikromentor itu? Ya, jadi semenjak ya pandemi ini kan begitu yang paling terdampak adalah UMKM gitu ya. Pemerintah berinisiatif lewat Kemenkop melakukan kerjasama dengan beberapa badan yang termasuk ya salah satunya mikromentor ini untuk bagaimana mendampingi, membantu para UMKM sehingga di kondisi seperti ini mereka tetap bisa bertumbuh ya. Kan banyak nih semenjak semenjak pandemi ini yang berguguran nih sangat banyak. Nah inilah harapannya dari Kemenkop adalah mencari 1.000 orang, mencari 1.000 orang untuk 10.000 orang untuk mendampingi 40.000 UMKM. Jadi inilah diharapkan dari satu orang mendampingi 4 UMKM ini nanti dibina, diajarin, dibekali, khususnya tentang dunia cyber, tentang digital, sehingga usaha mereka bisa maju. Dan yang pasti tadi saya bilang, walaupun gratis, nggak pasaran, karena para mentor, kayak kami master mentor ini juga dilatih. Kami juga dites, bahkan tesnya itu kalau nggak lolos kita nggak jadi master mentor. Ada tesnya. Harus memenuhi kriteria, dan setelah itu kami harus mengajarkan para mentor-mentor pendamping ya, untuk mereka bisa mendampingi. Nah, seperti itu. Jadi ada proses sertifikasinya begitu ya Pak? Betul. Ya. Sudah berapa lama Pak mikromentor itu di dunia dan berapa lama baru masuk di Indonesia? Kalau di Indonesia ini mungkin semenjak 2020 ya, tapi di dunia ini udah cukup lama Pak ya, udah sangat lama ya di dunia. Jadi memang malah banyaknya yang dari dunia gitu ya. Justru kalau kita mau dapat mentor-mentor, kalau kita jago bahasa Inggris misalnya mau cari mentor-mentor dari luar negeri itu bisa nih. Iya. Ya bukan cuma dari Indonesia. Dan ini platform gratis, tidak dipungut biaya apapun. Ya. Jadi kenapa sih mikromentor? Kenapa mikromentor ada 4 Pak? Jadi karena fiturnya seluruhnya gratis Pak. Terus ini komunitas wirausaha dan mentor terbesar di dunia, belum ada yang sama kayak mikromentor. Yang ketiga adalah panduannya jelas, bisa digunain dan gampang gitu. Buat orang yang nggak terlalu ngerti komputer atau internet pun bisa. Bahkan bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Lewat handphone pun kita bisa mengakses mikromentor. Nah ini ada 4 kelebihan kenapa pakai mikromentor buat para UMKM. Ya, 4 kelebihannya tadi itu bisa diulang Pak untuk kira-kira buat teman-teman yang baru join ini Pak. Yang pertama adalah seluruh fiturnya gratis ya, kita nggak perlu bayar. Kan kadang-kadang ada orang bilang gratis, nanti kalau udah ini bayar. Nggak, ini gratis. Ya. Benar ya, oke. Dan ini adalah komunitas wirausaha dan pendamping terbesar di dunia. Nggak ada yang lain. Ini yang terbesar. Yang ketiga, panduannya itu jelas.
step ini, step ini, step ini, step ini, dan bisa digunakan oleh siapapun. Yang keempat, dapat diakses dimanapun dan kapanpun, bahkan karena ini bisa lewat handphone sekalipun. Tuh, bayangin ya. Jadi ini ada suatu produk, bisa dikatakan begitu, satu gratis. Gitu ya, Pak? Ya, Dan yang gratis ini terbesar di dunia loh itu. betul. Terbesar di dunia. Yang ketiga, panduannya simple, sederhana. Ya, Sederhana tapi lengkap gitu ya, Pak. betul. Dan Betul, nanti yang waktu keempat, mengakses bisa dapat itu lagi Pak, bisa dapat sertifikat-sertifikat di dalamnya. nah itu. Padahal kalau saya tahu itu sertifikat-sertifikat yang untuk usaha, biasanya mereka harus mengikuti suatu pelatihan dan berbayar ya biasanya ya, Pak. Betul, Justru kalau ikut di Micro Mentor, dia nggak perlu bayar, nggak perlu bayar. gratis. Tuh teman-teman. Jadi yang keempat juga bisa diakses di mana saja. Asal ada koneksi internet gitu aja ya Pak. Betul, karena Mau memang pakai dia HP, komputer. Ya, ya, ya. Jadi itu teman-teman bahwa jangan ragu kalau misalnya Anda punya usaha dan pengen ya, pengen usaha teman-teman itu sukses ya. Itu tidak salah ada empat bapak ya atau empat apa itu ya empat bapak ya materi trainingnya ya di betul, dalam Micro Mentor untuk UMKM ya yang ya, yang dua yang kaitannya dengan usaha maju, yang dua bab yang kaitannya dengan keamanan mantap ya Pak. betul, keamanan mantap. Ya, karena sekarang ini benar-benar keamanan internet dunia online ini harus benar-benar semua orang ngerti gitu, karena memang penipuan, kejahatan online Ya, itu sangat tinggi. ya, betul. Iya, karena sering tuh kalau di media massa seorang UMKM, ya, kemudian dia berusaha dari kecil ngumpulin uang ratusan ribu, jutaan, belasan juta, karena transaksi online-nya itu keamanannya kurang bagus, kemudian dia mengalami penipuan, passwordnya dihack gitu ya. Lalu tiba-tiba uang yang dikumpulkannya, yang susah-susah dikumpulkannya, jadi hilang dalam waktu sekejap gitu. Betul. Pak Rinaldi mungkin bisa dibantu untuk dijelaskan 4 bab itu apa saja yang mereka bisa dapatkan Pak pelatihannya dari Oke. teman-teman kalau mau. Kalau mau ikut ya dari 4 bab itu memang yang kedua itu memang lebih ke arah mengarah bagaimana teman-teman UMKM dibimbing supaya bisnisnya lebih maju. Jadi dibikin pemetaan dari bisnisnya. Karena nanti ada beberapa hal yang akan dilakukan para pendamping ini untuk bisa mengetahui sekarang kondisi UMKM A ini seperti apa. Apa benar-benar Ya, yang dia butuhkan. Lalu nanti ya, dicarikan gimana caranya kebutuhan ini bisa bisa diberikan jalan keluar sehingga UMKM-nya bisa maju. Jadi nanti ada namanya di dalamnya bisnis kanvas, terus bisnisnya dibedah, ini udah sampai tingkat yang mana. Nanti melalui itu semua, akhirnya diharapkan dari pendampingan ini, usahanya bergerak ke arah yang lebih maju. Gitu, Pak. ya, ya. Itu di dua sesi yang Jadi, pertama. Dua sesi yang kedua itu tadi, keamanan cyber. Ya gimana biar email kita nggak diterobos orang. Jadi gimana kita bisa mengamankan, membuat password yang nggak gampang dijebol orang. Gimana kita tahu kalau ada orang mau masuk ke email kita. Seperti itu. Jadi benar-benar 4 bab ini sangat penting ya buat teman-teman UMKM-nya. ya, ya. Yang bab 3 dan bab 3 dan bab 4 itu eh, cyber security ya Pak ya. Ya, Cyber cyber, security ya betul. Keamanan cyber. betul. Itulah teman-teman ya.
Kalau ada yang mau tanya, boleh ya teman-teman langsung tanya di komen atau mau ikut join live di sini langsung untuk bertanya, silahkan. Karena memang UMKM ini kan sekarang menjadi tumpuan ya supaya Indonesia, negara kita ini bisa pulih dengan cepat ya. Tulang punggungnya ya ada di UMKM. Ya. Sayangnya pemerintah itu punya suatu program bagus seperti yang diceritakan Pak Rinaldi tadi itu. Ya, ada program pendampingan ke UMKM secara gratis lewat mikromentor yang sudah teruji belasan tahun. Dan istilahnya pendampingannya itu mulai dari analisa kebutuhan kemajuannya dari awal ya Pak? Ya, betul, sangat betul Pak. Jadi dari benar-benar pendampingnya itu meneropong dulu. Sekarang kondisi UMKM-nya seperti apa? Ya. Apa benar-benar yang dia butuhkan apa? Jadi memang pendampingnya akan menggali sampai dalam sampai tahu, oh akar masalahnya ini nih. Nah, ketika udah tahu akar masalahnya, baru didampingi untuk bisa menemukan obatnya, gitu kan? Sehingga masalah-masalahnya bisa dilewati. Gitu, Pak. Dan kalau umpamanya yang dampingi nggak tahu dari disiplin ilmunya, juga bisa ada gabungan mentor yang lain. Sangat setuju Pak. Misalnya kayak saya kan di dunia sumber daya manusia, tiba-tiba memang UMKM yang saya dampingi, dia pengen dari segi hukum. Kalau saya memang nggak bisa, saya akan cari mentor-mentor yang lain. Saya akan langsung ngomong di grup, UMKM saya ini butuh nih nasihat tentang hukum. Siapa yang bisa bantu? Nanti yang akan mendampingi adalah orang yang mengerti di bidang itu. Karena di dalam pendamping ini kan seluruh Indonesia nih, dan berbagai macam bidang ya. Jadi jangan takut, wah kalau saya misalnya butuh SDM, butuh akuntansi, butuh hukum, nggak apa-apa. Nanti cari dulu satu, nanti yang satu ini akan bantu untuk cari mentor yang lain. Gitu Pak. Ya. Jadi satu menti gitu ya sebutannya. Ya. Satu menti bisa dibantu oleh beberapa mentor. Mentor, betul. Sesuai dengan keahliannya masing-masing gitu ya Pak. Karena kan memang masing-masing orang punya kelebihan dan dia mungkin menguasai satu bidang, itu nggak banyak bidang. Ya. Saya ada pengalaman kemarin itu Pak, ada salah satu yang saya dampingi itu, ternyata dia kebutuhannya di pendanaan Pak, di modal. Okay. Lalu dia tanya itu, gimana itu? Apakah kalau yang di sisi permodalan itu memungkinkan juga Pak, dari sejauh ini dengan pengalamannya Pak Rinaldi? Khususnya nanti kalau kita ngomong garda transbumi akan memungkinkan Pak, karena kalau awal kan Kemenkop memikirkan digital dulu, keamanan digital, yang sekarang garda transbumi ini lebih ke arah legal dan bagaimana berkembang. Gitu ya, nah salah satunya nanti ada pendanaan. Ya. Oh iya ya, ini yang baru itu adalah transbumi ya, Pak Rinaldi. Betul, garda transbumi itu jadi peningkatan dari mikromentor gitu ya. Jadi di sini sebenarnya di garda transbumi ini lebih mengajak UMKM ini untuk punya legalitas. Oke. Bisa dijelaskan lebih rinci Pak, legalitas untuk UMKM itu apa saja yang bisa dibantu oleh transbumi Pak? Oke, transbumi itu kan singkatan dari transformasi usaha mikro dari informal ke formal, gitu ya. Jadi Garda itu adalah orang-orang yang relawan baik itu master mentor atau pendamping sigap UMKM yang akan mendampingi para UMKM supaya mereka bisa naik kelas. Misalnya mereka harus punya NIB, karena kalau butuh pendanaan kalau nggak punya NIB orang nggak akan percaya. Legalitasnya apa? Sama seperti ini. Bapak mau naik mobil harus punya apa Pak? Selain punya mobil tuh. Nah itu. Kalau kita nggak punya SIM bisa ditangkap. Gitu kan, betul ya Pak? Nah sama. Kita mau mengajukan pendanaan tapi kalau kita nggak lengkap dari segi legalitasnya kira-kira nggak akan dilirik oleh para orang-orang investor. Nanti selain NIB ini ada sertifikasi lain misalnya halal, SNI. Itu di dalamnya akan ada. Jadi
Kemenkop itu memikirkan kalau di Mikromentor ada digitalisasi dulu, orang melek digital, setelah melek digital, mereka melek secara legal. Sehingga apa, kita udah melek digital, melek legal, mereka mau impor, mereka mau apa, itu udah surat-suratnya sudah jelas, itu lebih gampang buat UMKM. Oh, sampai didorong oleh pemerintah kalau bisa ekspor ya ekspor ya, Pak? Bisa, Pak. Dan ini sangat bisa, sangat didorong. Ya, ya. Jadi itu teman-teman bayangin tuh ya. Jadi dari usaha, apakah teman-teman sekarang punya usaha yang skalanya mikro, bisa dibantu, didorong sampai ke kecil gitu ya, Pak? Ya. Kecil bisa dinaikkan levelnya jadi menengah, bahkan bisa sampai ke ekspor. Ekspor, ya. Iya. Nah, ini ada yang bertanya, Pak. Coba saya Silakan. bacakan, Pak. Ya, ini Pak Afin dari negara Bali nih, Pak. Wah, Untuk topik UMKM-nya berbasis digital ya, Pak. Bisa dijelaskan untuk cybernya dalam lingkup apa ya, Pak? Web, apps, atau e-commerce? web, apps, atau e-commerce. Iya, web, apps, atau e-commerce. Jadi lebih mengarah ke, kalau saya bilang sih ke semua ya. Nggak cuma web, nggak cuma, jadi misalnya gini, kalau tadi saya bilang, bagaimana kita mengamankan password Gmail kita, bagaimana kita, kalau kita dikirim link, apa yang harus kita lakukan? Misalnya, kita harus tahu ada link seperti ini, apakah ini resmi atau enggak, benar atau enggak, kan kadang-kadang nggak usah jauh-jauh lah. Saya aja hampir seminggu bisa 3-4 kali ada orang, selamat Anda mendapatkan bla 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 bla. Dulu ada yang rame, mama minta pulsa gitu kan. Itu kan sebenarnya semua orang ingin mengambil milik orang lain dengan lewat online gitu ya. Apalagi sekarang pencurian data lewat dengan kita klik aja itu bisa semua data kita keambil. Makanya di situ nanti diajarkan hati-hati kalau menerima sesuatu link. Jangan langsung klik, karena begitu klik ya sama lah. Banyak sekali WhatsApp itu bisa disadap orang atau bahkan bisa diambil alih orang dengan kita mengklik sesuatu. Nah, ini diajarkan di sana. Di mikromentornya atau di Transfumi, di mikromentor ya, Pak ya? Di mikromentor, betul. Itu di mikromentor diajarkannya. Di Transfumi lebih ke arah legal. Oh, oke. Jadi sekarang ada 2 dukungan yang disediakan oleh pemerintah. Yang pertama, supaya aman di digital. Yang kedua, supaya di sisi hukumnya. Ya. Berarti kalau mamanya pertanyaan dari Pinmel Pak Afid ini kaitannya dengan sisi keamanan digitalnya. Nah, berarti Pak Afin bisa ikut tuh nanti ya. Ya, silakan Pak Afin ikut. Ada 4 sesi training, 4 kali 1,5 jam ya, Pak? Apa 2 ya, jam ya? Sebenarnya sih nggak kaku sih Pak, kalau bisa 1 jam juga nggak apa-apa. Jadi kita nggak kaku ya, kalau memang bisa cepet. Tergantung gini Pak, tergantung memang peserta UMKM-nya. Kalau memang dia lambat banget ya, mungkin bisa lama. Tapi kalau dia udah cukup melek digital, mungkin bisa lebih cepat. Jadi nanti kalau yang di keamanan cyber tuh bagaimana sih kita bisa mencegah phishing, bisa mencegah malware, itu semua diajarin di sana. Nggak salah juga itu ya Pak, Mikromentor itu menyediakan tools yang sifatnya diberikan juga secara gratis ya? Iya, tools-toolsnya juga gratis. Malware itu apa ya? Betul. Apa ya namanya itu ya? Gratis. Ada di sana semua, namanya kalau nggak salah toolkitnya GCA ya, singkatannya sebentar apa ya, saya lupa nih. Tapi di situ banyak tools-tools yang bisa dipakai untuk mengamankan data kita di dunia online. Misalnya kita juga nanti akan dapat, kita juga bisa ngecek email kita udah pernah diretas orang atau belum sih, ada tuh. Jadi kita bisa ngecek email saya nih ya, mp1000@gmail.com. Waktu saya masukin, saya periksa, ini udah pernah ada diretas orang apa enggak, itu bisa kita tahu dari situ. Oh, mantap. Ya. Nah, itu bayangin teman-teman ya, hal-hal yang
biasanya kalau kita usaha kan tidak memikirkan yang begitu. Tapi kalau mamanya sekarang ini usaha, mau nggak mau, ya pembayarannya sudah online, transaksinya juga sudah online. Ya. Sedikit betul. banyaknya kita memang harus tahu supaya uang yang didapat dari usaha itu bisa diamankan secara mantap gitu. Ya, ya. Nah, Pak, masuk lagi ke topik yang transfumi itu, tadi disebutkan dari sisi legal, eh, kita belum jelasnya yang tadi pertama itu kepanjangannya apa ya, Pak? Kepanjangan apa nih, Pak? Yang tadi Transfumi. untuk supaya bukan yang sertifikat SBI apa? Yang NIB, untuk bisa NIB. mendapatkan pinjaman. NIB. Oh, Itu kepanjangannya apa, NIB. Pak? Uh, Jadi nomor induk ya. berusaha. Itu nomor induk berusaha. Oh, Kaitannya dengan OSS oke. ya. Ya, ya. Nah, jadi kita kan Nomor masing-masing induk harus punya berusaha nomor ya. ya. Ya, Betul. ada apa? Jadi itu NIB. dasarnya kita nanti kalau kita mau bikin halal, mau bikin SNI, mau bikin yang lain-lain kan harus punya NIB-nya dulu. Gangguan koneksi kelihatannya ya, Pak ya. Dari tempat Kayaknya saya atau Bapak nih, Bapak nih. saya Pak, koneksi Oh dari gitu ya. tempat saya yang lagi ada problem. Ya jadi nomor induk berusaha itu Betul. dibantu supaya dia punya, kemudian dari kalau usaha itu sudah punya, itu bisa me, ini ya apa dibawa ke bank gitu ya Pak, Di bawah untuk apa maksudnya, Bapak? mendapatkan Iya, itu nanti itu sebagai awalnya langkah persyaratan awalnya, pinjaman Pak. di bank. Ya, Oh, langkah itu awalnya. langkah awalnya ya, Pak. Langkah awalnya ya. Karena kan apa? Kalau kita mau minjem kan kita harus punya legalitas supaya dipercaya. Oh, oke, ya, oke. Apalagi kalau kita udah ada itu, udah ada SNI, apalagi ada Oh, hakinya. Wah, itu udah orang udah yakin deh. oh, oke, oke, oke. Oh, sampai haki juga didampingi ya, Pak? Kedepannya ke arah sana, Pak. Tapi memang awal saya selalu bilang nih, awalnya NIB dulu. NIB Karena ini kan dulu. programnya kan nggak cuma 1 bulan, Pak, panjang gitu ya. Diharapkan nanti kedepannya Oh, ya itu tadi halal, SNI, sampai nanti haki bisa kita dampingi. Bahkan untuk pengurusan biayanya pun Menkop akan bantu untuk yang digratiskan. Ya, itu sudah ada kerjasama dengan badan-badan yang lain. Nanti jadi orang-orang yang tergabung nanti ikut dari Garda apa Transbumi ini akan menjadi prioritas untuk mendapat itu, Pak. oh. Wah, berarti memang informasi yang begini ini kalau tidak sampai ke UMKM yang ada, itu sayang ya, Pak. Sayang. Betul, padahal ini Iya, betul. pemerintah nomor satukan UMKM ini. Nah, itulah. Ya, jadi teman-teman yang di sini barangkali kalau punya teman, punya saudara, ya, atau tetangga, punya usaha, diberitahu ya, bahwa pemerintah lewat Kementerian Koperasi dan UMKM kerjasama dengan Mikromentor punya 2 program, namanya satu Mikromentor, namanya Mikromentor atau Sigap UMKM, Pak? Sigap UMKM. Sigap UMKM. Sigap UMKM. Sigap UMKM. Sigap UMKM dengan fasilitas Mikromentor itu membantu wirausaha supaya bisa aman di sisi digitalnya, begitu ya Pak. Poinnya di sana ya. Karena Betul. ada Dan kedua mereka juga bisa bertumbuh, Pak. Bertumbuh, mereka ya. bisa bertumbuh. Bertumbuh dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan ya Pak. Ya. Ya, ya. Ya, tempo hari itu saya pernah ke Banyuwangi kan Pak. Saya ada satu kunjungan kerja di sana. Lalu ada satu yang saya approach untuk jadi mitra di Sigap UMKM. Ya. Nah, kemudian dia menceritakan bahwa usahanya dia kan ayam betutu.
dia bikin ayam betutu. Nah, pada waktu saya makan malam di sana, saya rasa ayamnya enak itu. Sekalian promosi saja ya. Ayam betutu hobi mangan, wah, di Banyuwangi itu. Lebih enak dari yang ada di Gilimanuk. Lalu waktu cerita-cerita, ternyata si bapaknya ini itu punya langganan sampai di Tangerang, Pak. Gitu. Sampai di Tangerang karena dia sering mungkin ya ke Bali, mungkin lewat Banyuwangi. Banyuwangi kan juga tempat destinasi wisata. Ya. Nah, lalu dia punya problem itu di bagaimana caranya supaya ayam betutunya dikirim dari Banyuwangi sampai di Tangerang itu masih juga bagus kualitasnya. Nah, sama nih Pak, saya kan juga sama seperti Pak Rinaldi toh, keahliannya di sumber daya manusia gitu ya. Tapi kalau ditanya yang begitu ya kita tidak bisa jawab ya Pak Rinaldi ya, karena kan di luar expertise-nya kita. Paling nanti ya kita cari pendamping yang lain yang bisa bantu kita, Pak. Betul. Makanya itu Pak, saya dorong dia, saya mau kasih motivasi untuk masuk ke Sigap UMKM di mikromentornya. Kalau sudah terdaftar kan enak toh Pak, iya. Betul. Disambungkan dengan mentor-mentor yang lain. Betul. Jadi nanti mungkin ada orang yang menguasai bagaimana caranya mungkin kemasan yang lebih baik, yang tahan lama. Kan itu kan ada orang-orang nanti yang bisa ngerti. Yang diherankan itu juga mengapa ya kok yang mentor-mentor ini istilahnya nggak dibayar kok mau ya Pak menjadi mentor ya. Saya berarti balik ke Bapak dulu. Bapak kenapa nih mau nih? Nah iya. Yang pasti kalau saya kan gini, Pak. mereka itu bingung gitu. Ya, kalau saya sih pertama gini, senang aja berbagi. Pertama. Yang kedua, ketika kita lagi sedang mendampingi, sebenarnya kita juga menambah ilmu buat diri kita. Kan waktu kita mendampingi kan ada hal-hal yang kita mungkin, oh iya ini baru. Kita akhirnya belajar lagi, akhirnya kita sendiri juga bertumbuh. Jadi dua manfaat itu sangat penting. Dan yang ketiga, yang pasti dari atas akan melihat, Pak. Ya. Kita nggak perlu apa pahalanya gitu ya. Kalau kita ngomong pahala, pasti ada pahalanya. Ya saya sengaja saya tanya ini Pak, karena di luar tuh mereka curiga itu. Apa iya toh? Repot kok, sibuk ya, banyak kerjaan. Ngapain kok ngurusin orang-orang yang nggak kenal kan begitu ya Pak ya? Habisin waktu, mendampingi, ya itu memang karena ada panggilan itu ya Pak. Jadi ingin berbagi. Karena di saat kita membantu orang itu sebetulnya kita juga terbantu gitu ya. Ya. Setuju Pak. Karena saya punya prinsip gini Pak. Saya punya prinsip gini, ketika kita ketemu orang, sekalipun itu anak kecil, pasti kita bisa belajar sesuatu hal yang positif dari dia. Ada hal baru yang kita pelajari. Itu jadi membuat pandangan kita, walaupun ini UMKM-nya kecil atau baru mulai, pasti juga kita akan ada sesuatu yang kita bisa pelajari dari dia. Sambil kita dampingi dia. Ya, jadi artinya saat kita membantu orang lain, sebetulnya yang sedang dibantu adalah diri kita sendiri, begitu ya Pak? Ketika memberi, kita mendapat ya Pak ya? Ya. Ya, selamat malam Ica ya. Ica ini juga punya usaha Pak, beberapa usaha di Semarang nih kalau Ica ya. Salam kenal. Ya. Ibu atau bapak nih? Kayaknya kalau namanya Ica ibu ya? Ibu, ya. Tapi masih muda Pak. Oh gitu ya? Masih muda tapi usahanya maju. Usahanya apa? Iya, iya. Kelihatannya ada beberapa usaha dia Pak. Yang saya tahu di kopi gitu ya, dia buka kopi, terus buka makanan-makanan yang milenial yang sekarang itu saya juga nggak paham Pak. Itu ya, berarti boleh ini sharing-sharing ini. Ya, jadi Ica ini kita lagi ngobrolin mengenai
UMKM, ya, usaha maju keamanan mantap, bersama dengan Pak Rinaldi. Ya, Pak Rinaldi ini master mentor dari Tangerang. Mana Pak Rinaldi ini merupakan master mentor dari Sigap UMKM. Nah, kalau ditanya apa itu Sigap UMKM, itu adalah program, ya, dari pemerintah yang membantu UMKM supaya bisa maju dan keamanannya mantap. Lalu ternyata ada lagi program yang namanya Transfumi. Singkatannya apa tadi Pak? Transfumi, saya lupa. Transfumi, transformasi usaha mikro. Transformasi usaha mikro yang membantu untuk dari sisi legalitas. Nah, ngomong Ica ini usahanya sudah punya NIB belum? Nah, kalau mamanya belum, bisa nanti menghubungi Pak Rinaldi, ya, bisa dibantu, didampingi supaya bisa mendapatkan NIB, ya, NIB nomor induk berusaha, ya Pak. Usaha, betul. Jadi nanti Pak, waktu udah nomor induk berusaha, nanti waktu kita membuat NIB akan ada 3 surat yang keluar, Pak. Jadi yang pertama yang keluar itu adalah nomor induk berusaha. Yang kedua adalah izin usaha. Ya, izin usaha, kalau izin usaha mikro kecil misalnya. Terus ada lampirannya lagi nanti, lampiran dari izin usaha itu. Jadi 3 ini langsung dapat nih waktu bikin NIB ini. Jadi nanti jelas usaha kita apa, bidangnya apa, nanti situ semua. Jadi keterangannya semua jelas ada. Ya. Dan itu dibantu, didampingi, dan gratis ya Pak? Gratis. Nggak ada biaya sama sekali. Loh itu. Sekali. Nah, justru makanya ini pemerintah ini punya niat baik. Iya. Justru gini, Kemenkop itu justru kemarin melihat gini, kalau yang lalu-lalu kan orang cuma disuruh kumpulin KTP-nya, dibikinin, akhirnya mereka nggak tahu cara gunainnya, terus akhirnya ada disuruh dimintain uang gitu supaya dapat NIB. Ini pure akhirnya diberikan kepada garda-garda inilah untuk membantu. Kalau ada pertanyaan silakan deh, Cak. Mau nanya langsung boleh, mau nanya lewat komen juga boleh. Ya, silakan. Jadi mumpung ada yang bisa ditanyain deh ya. Kesempatan untuk memang usaha sekarang ini, saya pikir ini usaha sekarang ini tantangannya berat ya, Pak Rinaldi ya. Apalagi tanpa ada kondisi pandemi ini. Iya. Tanpa ada pandemi pun berat. Apalagi ditambahi pandemi lagi ya. Nah, kalau yang dari sisi digital itu sempat ini ya Pak, kerjasama dengan TikTok segala apa itu? Iya, betul. Pernah kerjasama dengan TikTok. Jadi diajarin bagaimana bikin TikTok bisnis gitu ya. Ada beberapa program-program yang akhirnya coba sama. Sebenarnya kan Kemenkop ini kan nanti kan NIB. Kalau halal itu kan bukan di Kemenkop, tapi Kemenkop mengkolaborasi supaya bisa halal, supaya bisa SNI. Nanti inisiasinya dari Kemenkop. Jadi kita ibaratnya dibantu supaya kita dapat sertifikasi ini, dan itu gratis. Dan ini semua jalurnya lewat Kemenkop. Jadi bukan kita bujuk-bujuk daftar halal atau bujuk-bujuk gimana daftar SNI. Nanti data itu lewat Kemenkop. Kemenkop yang mengajukan. Makanya harus daftar. Karena kalau tidak ada di dalam mikromentor atau garda Transfumi, ya yang diduluin adalah yang ada di situ. Oke. Ya itu manfaatnya. Ini ada pertanyaan dari Ica, Pak. Apa keuntungan memiliki NIB dan tidak? Itu tadi saya bilang. Lanjutin melihatnya banyak pelaku UMKM belum punya NIB.
apa karena proses yang cukup rumit? Ini Ica ini gabung di tengah-tengah Pak, jadi penjelasannya yang di awal. Nggak apa-apa, Jadi nggak maaf apa-apa. kalau pulang lagi. Ya, nggak apa-apa. Ya mungkin sekiranya gini, memang banyak UMKM nggak punya NIB, mungkin karena mereka nggak tahu manfaatnya, gitu ya. Sama Ya, seperti saya bilang tadi, kalau kita mau naik mobil, kita harus punya SIM, karena itu syarat. ya, Sama nanti kalau kita pengen usahanya besar, ya ada syarat-syarat yang harus kita punya. Sama lah kayak kalau orang mau mendirikan PT kan harus ada NPWP segala macam lah, NIB-nya pun juga harus ada. Nah sama, kalau nanti satu saat kita mulai membesar dan kita pengen punya cari investor, mereka pengen tahu ini sebenarnya usahanya legal atau tipu-tipu nih. Nah salah satu yang paling awal adalah NIB, karena itu adalah nomor induk berusaha. ya, Jadi manfaatnya akan banyak. Jangan takut, orang kan takut, wah nanti kalau punya NIB berarti saya harus bayar pajak dong. Enggak juga kan, karena apa? NIB ada batasnya. Kalau nggak salah sampai berapa ya, saya agak lupa, tapi ada batasnya, nggak perlu bayar. Karena memang ini pemerintah memang membantu UMKM, legal, nggak perlu bayar. Sampai batas tertentu kamu nggak perlu juga bayar pajak. It's okay dari pemerintah supaya kamu maju. ya, ya. Tapi kalau udah skala dia punya usaha yang sudah menghasilkan ratus-ratus juta M, ya harus bayar pajak lah Pak, ya kan itu kan udah kewajiban lah ya. Ya, ya. Oh, jadi kalau bisa saya gambarkan, kalau misalnya ya Pak, kalau ini NIB itu sama dengan SIUP gitu ya? Ya, Surat sama ya, seperti SIUP sama gitu ya? seperti SIUP. Kalau sekarang kan SIUP udah nggak ada, semua larinya ke OSS semua Pak, satu pintu. Oh, Nah, itu dari NIB, paling nanti mereka akan ada namanya izin usaha. Itu oke. tadi IUMK namanya, izin usaha, misalnya mikro kecil, itu IUMK-nya dapat, seperti SIUP, betul. Jadi waktu bikin Oh, NIB itu langsung keluar 3 surat, kita punya resmi. Dan itu pakai gambar burung Garuda Pak. maksudnya gimana tuh Pak? Suratnya pakai gambar burung Garuda, resmi dari Oh, resmi. negara. Iya, iya. Uh, Oh, gitu. dan ada kode apa tuh namanya, QR kode ya. Jadi kalau dilihat muncul, bener Oh, nggak? oke. Jadi nggak bisa dipalsuin. Begitu QR, kita misalnya punya orang kita ganti gitu ya. Begitu QR kodenya Ya. di ini, keluarnya lain. Oke. Ya, ya. Berarti saat ini benar-benar pemerintah itu serius sekali ya Pak dalam mendukung Serius. UMKM. Betul. Bahkan kalau kemarin itu, sebentar ya, kalau saya mau bacakan ya, programnya itu, targetnya itu di tahun 2021 adalah 500 UMKM adalah yang akan mendapat sertifikasi. Baik sertifikasi produk, BPOM, halal, itu targetnya 500 UMKM. 2022 itu 1000 UMKM. Mereka akan berikan. Oke. Oh. Sayang kan, ini udah ada targetnya, tinggal orang-orang mau nggak nih, gitu punya. Dan kalau udah punya itu semua, BPOM, merek, halal dan lain-lain, wah itu nanti udah tinggal mencari investor udah lebih mudah. Oke. Ya, saya kira ini penjelasannya jadi bisa lebih dipahami ya Pak, bahwa NIB itu tadi persis seperti yang dikatakan Pak Nadi adalah pintu masuk gitu ya Pak. Iya, Pintu masuk untuk mendapatkan banyak hal yang menjadi persyaratan setelah usaha itu berkembang. Iya. Itu Bahkan nanti pendanaan, bisa jadi pendanaan. Bisa jadi pendanaan, wah itu yang ditunggu-tunggu. Oh iya, tapi kalau kita nggak punya legalitas ya nggak akan didanai. Nanti kan kita kan nanti kan ada namanya Oh waktu. iya benar-benar. Itu kan kita ditanya legalitas kalian apa yang kalian punya. Misalnya lah, Ya. saya punya usaha makanan, gitu ya kan pasti nanti yang ditanya adalah apa? PIRT-nya punya nggak, terus halalnya ada nggak? Kalau ada, oke, kamu pitching. Apa sih kelebihan produk kamu? Apa yang bisa dari produk ini, apa manfaatnya buat orang lain? Nah itu kan nanti kita harus presentasi. Ya. Itu sudah sampai di daerah lain atau masih
terbatas di Jakarta, Jabodetabek, Pak, program itu? Jabodetabek dan Jawa, tapi dia menutup kemungkinan sampai seluruh daerah. Cuma memang garda transfusinya adanya di Jabodetabek dan Jawa. Oh, Yang jadi garda transfusinya nih. Tapi ya. UMKM-nya mau di Papua, di mana, terserah. Karena kalau kayak saya nih, saya bisa mendampingi orang di Papua, nggak apa-apa. Oh, Kalau ada UMKM di Papua yang mau didampingi, silakan, mari, monggo. oh ya. Oh, jadi target UMKM-nya seluruh Indonesia, tapi yang garda itu baru yang domisilinya di Jabodetabek dan Jawa. Ya. Oh, oke. Kalau mikromentor saya lihat sudah sampai di luar Jawa ya, Pak? Betul. Karena kan ini kaitannya nanti dengan legalitas ya Pak, supaya lebih gampang kali ya tektok-tektokannya ya. Oh, oke. Saya pikir nanti itu Pak, yang menarik itu adalah merek itu ya mungkin Pak ya. Yang jadi Iya. ya, karena kan saya lihat banyak tuh teman-teman yang masih muda itu kan kreatif. Nah, mereka itu membuat suatu produk, entah itu di minuman, entah itu di kaos ya atau di apa. Nah, itu nantinya mungkin bisa berlanjut di hak patenkan dan itu bisa dibantu juga ya, Pak. Betul, sangat bisa dibantu. Karena nanti kalau UMKM kita sudah terdaftar di Kemenkop, Pak, kita mau minta apapun nanti akan didukung. Nah, syarat pendaftarannya mana? Ya itu tadi mikromentor atau lewat garda transfumi. Pintunya 2, Pak. Oh, pintunya 2. Ya, memang pintu utamanya garda transfumi sih, Pak. Pintu utamanya garda transfumi. Tapi kan untuk garda transfumi dia harus lewat mikromentor. Oh, oke. Jadi awalnya UMKM itu gabung dulu di mikromentor ya, Pak? Betul. Jadi kalau mau bergabung di mikromentor, nanti bisa daftar untuk menjadi UMKM yang di garda transfumi. Oh, oke. Nah, ya, kalau udah bergabung di mikromentor sangat sayang Pak, kalau nggak mau ikut yang pertamanya gitu ya. Kalau nggak mau ikut yang kok saya jadi lupa namanya. Yang mikromentor yang mentoring itu loh Pak. Mentoring bisnis. Iya betul. Kan udah bergabung di mikromentor, kenapa nggak dimanfaatin toh gratis? Iya. Sigap UMKM. Nah kan misalnya udah mendaftar di mikromentor, ikut garda transfumi ya sekalian aja sigap UMKM-nya. Dua-duanya dari segi legalitas akan dapat, dari segi pengetahuan tentang keamanan digital juga dapat, dan free. Ini benar-benar sebenarnya, wah ini kesempatan Pak. Kalau dulu ada kita mau ikut nggak? Bapak mau ikut nggak? Saya mah pasti mau Pak. Iya Pak. Kita dulu tuh kepengen dapat ilmu, wah kita harus ikut training gimana begitu ya Pak. Dan bayar. Dan kita harus daftar dan bayar. Trainingnya bayar, tiket pesawatnya bayar, hotelnya bayar gitu ya. Baru training, dapat sertifikat, dapat ilmunya. Sekarang itu semua yang berbayar lewat Kementerian Koperasi dan UMKM dibantu secara gratis. Iya. Disediakan tempatnya. Loh, kok gak mau belajar itu kan ya rugi besar itu jadinya ya. Pendampingnya ada lagi. Padahal kalau kita training dulu, begitu training selesai ya sudah ya Pak. Nggak ada pendampingan ya. Betul. Dan kalau kita mau cari pendamping profesional, Pak, bayarannya nggak murah, Pak. Kalau kan saya konsultan nih, sekarang saya konsultan. Kalau ada perusahaan minta saya mendampingi sebagai konsultan, bayarannya ya angkanya pasti juta gitu kan. Nggak mungkin 10.000, 20.000 gitu kan. Dan ini gratis. Ini gratis. Aduh, ya. Ini sedemikian rupa sebetulnya kepinginnya pemerintah itu mendukung UMKM ya sampai menciptakan. Dan Transfumi ini tidak salah baru ya Pak? Baru ya, benar-benar ya. Suratnya ini kita baru dikasih Pak, tanda tangan resmi dari Kemenkop.
Ya, 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 ya. Nah, ini kesempatan tuh buat teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Cak Pak. Apa yang harus persiapkan Pak untuk ikut NIB? Itu daftar di Mikromentor. Yang kedua, Ya, hubungi Bapak atau hubungi saya. ya Cak. Kami bantu. Nanti kami bantu prosesnya. Iya, Ya iya, karena iya, kan iya. Ya. mendaftar itu kan nanti harus disiap apa yang harus disiapkan, alamat email pasti harus disiapkan gitu kan. Mendaftar NIB Ya. apa yang harus disiapkan nanti ada syarat-syarat yang harus disiapkan. Dan itu sebenarnya ya memang ya sama lah kayak kita mau bikin KTP kan harus ada surat dari RT-nya, surat RW-nya. Tapi ini kalau NIB nggak perlu RT RW sebenarnya, tapi ada misalnya KTP kita harus disiapkan seperti itu kan. Betul, betul. Ya, ya. Silakan kalau yang Saya mau mendaftar. Ya, saya mencoba menjelaskan ya Pak Rinaldi. Ya. Barangkali nanti kalau saya salah menjelaskan tolong dikoreksi Pak. Siap. Nah, teman-teman ya, jadi kalau mau bergabung, pertama itu teman-teman ikut di Mikromentor. Biasanya pasti berpikir tuh, Mikromentor itu apa gitu. Tadi dijelasin sudah ya bahwa Mikromentor itu platform untuk mempertemukan para mentor dengan para mentee istilahnya ya. Di mana mentornya ini disaring dulu, disertifikasi dulu dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi tidak sembarang mentor. Dan orang-orangnya yang jadi mentor ini itu sukarelawan. Jadi artinya mereka tidak mencari materi lagi, tapi karena panggilan, karena passion ya, karena ingin berbagi dan seterusnya. Makanya sudah istilahnya sudah selesai lah dengan urusannya untuk diri sendiri mau berbagi kepada orang lain. Jadi jangan ragu untuk jadi mentee. Nggak akan ada belakangnya nanti kalau sudah sukses lalu ada bayar, nggak ada. Nah karena ini sifatnya ini mentor sukarelawan, maka kemudian itu banyak sekali. Kira-kira jumlah mikromentor tuh mentornya ada berapa ya sekarang ya Pak? Hahaha, kalau yang terakhir saya kurang tahu ya Pak, karena memang kan targetnya 10.000 ya. Saya nggak tahu angka terakhirnya. Targetnya 10.000. Nah, oke, ambil aja sudah ribuan gitu ya, kita nggak tahu angka pastinya. Jadi teman-teman bayangin tuh, ada ribuan orang yang jadi mentor, sudah disertifikasi, sudah punya keahliannya masing-masing. Jadi kalau teman-teman punya usaha, ya, apa yang perlu bantuannya? Oh, saya punya produk makanan, nggak bisa frozen. Masuk di Mikromentor, nanti akan ketemu dengan yang expertnya itu. Ya. Nanti akan dibantu. Jadi tidak sepenuhnya nanti ke saya, bukan loh ya. Jadi saya itu hanya mengantar ya, istilahnya itu mengantar teman-teman itu gabung ke Mikromentor. Setelah itu silahkan memilih ilmu apa saja ada di situ. Mungkin begitu ya Pak Rinaldi ya. Setuju. Jadi bukan ke saya loh ya, karena ke bapaknya sih tetap Pak, cuman mungkin kalau memang ilmunya bapak nggak di situ, bapak akan bantu untuk carikan orang, gitu. Ke bapaknya tetap kan karena lewat bapak masuknya. ya. Oh, saya yang memperkenalkan gitu ya Pak. Betul. Oh, oke, mendamping gitu ya. Oke. Oh ya. Baik, mungkin itu yang sebagai tambahannya. Jadi teman-teman akan saya dampingi. Kalau saya misalnya keilmuannya nggak ada, misalnya ini saya kepengen NIB, wah saya nggak bisa nih. Nanti saya akan undang misalnya Pak Rinaldi. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Tapi itu adalah orangnya bapak, gitu. Saya membantu mentinya bapak. Oh, oke. Ya. Jadi misalnya ini saya kepengen punya pembukuan yang bagus. Nah, maka saya lewat Mikromentor itu pun juga cari. Betul. Oke. Bisa di Mikromentor atau di grup WA-nya kita ya Pak? Ya. Dengan teman-teman. Bahkan ada grup WA-nya nasionalnya Mikromentor. Bisa kita tanya di situ lewat saya. Saya nanti bisa bantu. Ada intinya pendamping saya yang lagi cari orang accounting misalnya, atau lebih ngerti soal pembukuan. Siapa yang bisa bantu? Nanti cepat itu.
nanti dipertemukanlah ya mereka. Berarti Bapak, pembelajarannya itu ilmunya 40. tinggal ada di genggaman itu, berarti ya Pak ya? Sangat sayang kalau dilewatkan. Betul. Nanti saya akan coba ya teman-teman untuk membuka pendaftaran awal lagi supaya yang seperti Ica ini yang mau bergabung, nanti ada 4 sesi training secara online ya. 2 bab itu yang berkaitan dengan mentoring bisnis, ya, bagaimana secara bisnis itu mendapat mentor, bagaimana menjadi mentee, ya, bagaimana cara berkomunikasi dengan mentor, itu nanti diajarkan di sana, di bab 1, bab 2. Lalu yang bab 3 dan bab 4, ini sangat penting, karena diajarkan mengenai keamanan siber. Ya, jadi keamanan siber, security siber. Jadi supaya transaksi penjualan yang lewat online, kemudian uang yang disimpan di bank, apa semua tidak bisa kena phishing, malware, virus gitu ya, karena ada tools yang secara gratis juga disediakan oleh Micromentor. Iya, ini bisa ya, sayang nih ya, putus-putus koneksinya. Nah, nanti dari sistem Micromentor, jadi jenjangnya berarti kan pertama belajar mengenai mentoring bisnis. Ya. Nah, kalau mentoring bisnis ini tujuan akhirnya adalah supaya usahanya maju. Kemudian yang kedua, itu belajar mengenai keamanan siber supaya keamanan mantap. Nah, makanya UMKM gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, itu nanti transfumi yang berkaitan dengan legal. Legal. Iya, jadi betul lengkap. Ya, Pak? Betul, jadi sangat lengkap. Dan programnya itu akan didorong. Pak, ini ada yang kepo juga, Pak. Waktu saya ini, Pak, adakah korelasinya dengan BLT yang dari dengan programnya apa? Pemerintah itu? Dengan apa korelasinya dengan apa? Daftar di Micromentor dengan BLT, bantuan langsung tunai, yang di pemerintah kan ada menyediakan bantuan langsung tunai untuk UMKM misalnya. Itu adakah korelasinya atau nggak ada, Pak, dengan terdaftar di Micromentor? Kalau BLT itu kan biasanya dia lewat pemerintah setempat, misalnya itu bisa. Oke. Ya. Kalau karena kita nggak gini, di Micromentor memang nggak ke BLT, lebih ke arah nanti kalau memang mau cari orang yang mau, kita butuh apa ya, mencari orang yang mau memberikan kucuran dana tapi bukan BLT ya, lain lagi itu nanti. Kalau BLT itu program yang lain, bukan di Micromentor, tapi kita bisa menginisiasi, memberitahu, kalau kamu mau BLT, daftar kemana nih? Bisa. Tapi bukan kita yang daftarin, karena kita tidak di sana. Tapi memberi saran. Oke, misalnya gini, Bapak ada di mana? Oh, coba hubungi misalnya lurah setempat atau apa untuk bisa ada panduannya. Atau kalaupun memang kita nggak tahu, nanti kita bisa tanya ke Kemenkop ini, mereka cari BLT kemana ya carinya ya, di daerah sini ya, yang bisa bantu, itu bisa, tapi bukan kita yang daftarin. Oh, baik-baik. Ya, ya. Jadi dari sisi Kemenkop UMKM ini fokus di pengembangan usaha ya, Pak? Ya. Kalau yang kaitannya itu mungkin di karena itu langsung dari pemerintah ya, langsung dari pusat kan. Kalau itu kan dari presiden lah ya BLT itu ya. Jadi dia misalnya lewat pemerintah setempat, bagaimana? Iya, iya. Baik, Pak. Terima kasih nih. Oh ya, teman-teman, bagi yang berminat ya, nanti teman-teman di Instagram @inspirasi.hidupbahagia, teman-teman bisa klik link ya on bio situ. Jadi klik di link on bio-nya saya itu. Di sana ada informasi Micromentor,
Dan juga ada WA. Ya. Jadi teman-teman yang tertarik bisa WA di link on bio saya, ya yang saya taruh di Instagram itu, dan bisa chat, ya. Mau belajar, saya tertarik dengan mikromentor, saya gitu ya. Maka nanti saya akan undang untuk yang di batch awal, ya. Kalau teman-teman mau lebih jauh kepengen tahu mikromentor, itu pun di link on bio saya, itu juga saya sudah taruh lengkap di sana. Ya. Ya. Kalau saya sebenarnya kalau boleh nambahkan, saya jaringannya putus-putus dan kelihatannya ini kita ngobrolnya sudah 1 jam lebih, Pak, terasa nih Pak Yadi. Ya, makanya sebelum tutup mungkin boleh 1 menit Pak, saya memotivasi Bapak Ibu yang mengikuti acaranya Pak Roni ini untuk bergabung karena benar-benar ini manfaatnya luar biasa dan tidak ada udang di balik batu karena apa, kami benar-benar murni pengen membantu UMKM. Ya, jadi jangan takut nanti kalau di tengah jalan tiba-tiba saya, Pak Roni, atau orang mikromentor mau minta uang atau minta apa, tidak ada. Kalau ada, laporkan. Ya, karena kalau sampai seperti itu bisa dilaporkan. Jadi murni benar-benar kami pengen membantu. Dan berharap dengan bantuan ini UMKM bisa maju. Jadi buat Bapak Ibu yang hari ini ikut inspirasi ya acaranya Pak Roni, ayo jangan ragu hubungin Pak Roni langsung gabung. Itu aja. Ini kayaknya sinyal. Ya. Sedikit ada problem koneksi ya tadi ya Pak. Memang kendalanya kalau online kita itu begini ya Pak Rinaldi ya. Betul, ini memang salah satu lah di Indonesia memang jaringan kadang-kadang suka ya itu Cak, mengucapkan terima kasih Pak, masih banyak sharingnya. Ya. Saya juga terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah ikut acara ini. Saya berharap ada hal positif yang bisa didapat dan mari gabung. Itu aja sih. Ya, baik. Terima kasih Pak Rinaldi. Ya, kelihatannya ini kita sudah lewat dari 1 jam ini Pak, nggak terasa ngobrolnya. Iya. Baik, teman-teman, saya kira apa yang kita diskusikan, apa yang kita obrolin pada malam hari ini, kami memiliki harapan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman, bahwa dalam kesempatan ini kita memberikan sosialisasi sebetulnya ya, bahwa pemerintah saat ini itu sangat serius sekali untuk membantu UMKM. Jadi teman-teman, saya anjurkan juga ya, kalau ada punya teman, punya sahabat untuk maju, bagaimana perizinan, bagaimana trik-triknya untuk digital, misalnya begitu ya, untuk marketing digitalnya, itu semuanya bisa teman-teman sampaikan bahwa ada program Sigap UMKM dan Garda Transbumi. Saya kira demikian dulu, teman-teman, sampai jumpa kembali di acara ngopi minggu depan di hari dan jam yang sama. Dan kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih semua atas waktu dan pengetahuannya. Jangan kapok ya Pak, kalau besok kita undang lagi untuk memberikan update. Dengan senang hati Pak, dengan senang hati. Iya, tetap mohon bimbingannya terus-menerus Pak nanti. Ya. Baik, selamat malam Pak. Sekali lagi terima kasih banyak.